jika apa ini namanya lengser, siapa yang menggantikan? Di sini yang saya lihat, saya tidak melihat digantikan oleh seorang laki-laki di terawangan saya. Terawangan saya, jika nanti itu lengser, penggantinya adalah perempuan. Oh, kaget. Kok bisa? Bolehkah saya berbicara? Kata kuntilanak. Boleh. Anda bisa lihat? Tidak lihat apa-apa. Memang nggak ada apa-apa, guys. Jadi gini loh. Di kedepannya kalau lengser penggantinya itu perempuan. Tong. Kok bisa? Saya sendiri juga kurang tahu. Kan hanya terawangan. Semoga terawangan saya kalau baik ya terjadi, kalau buruk ya jangan terjadi. Tapi yang saya lihat di sini ibarat wong Jawa, akeh wanita sing kelanduk wani kebungkus nafsu. Nah, penggantinya ini perempuan. Kelanduk itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia berlebihan. Jadi berlebihan berani dan kebungkus hawa nafsu. Jadi, nafsu menggebu-gebu, nafsu ingin menjadi seorang pemimpin. Tapi unik, dia ini perempuan. Terus pertanyaannya, apakah beliau ini pernah menjadi pemimpin? Tidak, belum pernah. Jadi beliau ini belum pernah menjadi pemimpin. Tiba-tiba muncul sosok jebret yang akan. Tapi uniknya ini saya tidak tahu kenapa kok digantikan perempuan. Itulah. Oke lah, lupakan tentang hal-hal itu, tentang lengser dan menggantikan. Perempuan belum pernah menjadi pemimpin, tapi beliau ini kebungkus nafsu, kelanduk wani. Jadi, beraninya kelebihan. Ya sudah ya, tentang membahas berganti dan pergantian sudah saya bahas. Terus aku mau membahas apa juga bingung, karena saya itu paling takut membahas tentang kematian seseorang. Tapi di sini saya mungkin nggak mau ya membahasakannya akan meninggal gitu, enggak. Tapi saya lebih ke terawangan gini, akan ada kabar duka tuh, karena nggak etis lah kalau didengar akan meninggal gitu. Aku kayak ini kok terlalu kasar nanti. Bahasanya akan ada kabar duka dari pedangdut tanah air. Saya lihat perempuan namanya ada L-nya. Tuh, jadi di sepanjang 2024, 2025 itu akan ada kabar duka dari pedangdut yang depannya ada L-nya. Jadi nggak tahu ya, lama nggak muncul, tiba-tiba ada kabar duka. Apapun itu, kematian, rezeki, jodoh itu Tuhan yang tahu. Tapi kan saya hanya menerawang. Seperti itu, bosku. Terus artis ada apa lagi itu? Kenapa kok artis terus, padahal yang ngeramal artis itu sudah ada bagiannya sendiri, entah di kanan saya entah di kiri saya. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-sekali menjawab pertanyaan sahabat-sahabat di YouTube maupun di Instagram tentang artis mas gitu. Nah, itu jadi ada kabar duka dah. Terus aku lihat sebuah perceraian dari seorang artis film. Jadi di 2024-25 ya, perceraian artis. Bukan film saja di sebenarnya, karena aku lihatnya itu di sinetron juga ada. Inisialnya T. Tigor, bukan. Aku kan bukan artis.
inisialnya T. Tuh, perceraiannya karena kasus apa? Kelihatannya ini kasusnya unik. Kasus nilep hartanya pasangannya sendiri, jadi dihabisin. Akhirnya pasangannya itu tidak terima dan menggugat bercerai. Itu di kalangan artis ada. Terus ada lagi kalangan presenter ternama, itu yang kelihatannya maskulin, kelihatannya tenang, kelihatannya nggak ada apa-apa. Ternyata dia kena kasus narkotika. Tuh di kalangannya itu. Jadi terawangan saya di tahun 2024 akhir atau 2025 awal. Jadi transisinya itu. Kenapa kok transisi? Ya memang saya lagi nerawangnya pengennya tengah-tengah tahun, karena awal-awal tahun mungkin banyak sekali yang sudah nerawang-nerawang. Terus di komedian, ada kabar duka lagi dari komedian, satu wanita itu yang kelihatannya dia strong, tiba-tiba drop out. Drop out kayak kuliah. Terus ada lagi yang bertanya di Instagram saya, komentar, Mas, apakah ada gunung meletus? Aku kok nggak lihat ya, aku tidak memandang itu. Apa pikiranku yang kurang tajam, saya kurang ngerti. Saya tidak melihat adanya gunung meletus. Yang saya lihat itu justru banyakan itu longsor itu banyak sekali. Tapi nggak tahu ya, yang namanya orang ya harus waspada. Pokoknya buat teman-teman, kalau sekiranya ada beberapa lokasi yang kurang aman ya tetap cepat menyelamatkan diri. Misal tiba-tiba apa yang namanya gas demo di sini. Sebenarnya saya itu sudah berjanji nggak mau nerawang yang jelek-jelek. Kasihan nanti menjadi pikiran. Nggak nerawang yang bagus-bagus saja. Apa kabar bagus di 2024 atau 2025 atau di kepemimpinannya yang baru ini? Aku lihat kabar bagusnya di kepemimpinan terbaru ini akan tegas dan lebih tegas lagi tentang koruptor. Jadi nanti akan ada apa yang namanya kayak biaya bahasanya. Jadi banyak disuruh sidak, tiba-tiba sidak seperti itu. Ternyata banyak sekali koruptor yang kelihatan jandannya. Ini koruptor. Banyak sekali nanti yang ternama. Ada salah satu oknum anggota DPR. Nggak tahu DPR atau apa, pejabat tertinggi yang kelihatannya santun banget. Tiba-tiba dia terkena kasus koruptor lumayan gede yang melibatkan beberapa singer ternama. Duh, moncot nih motorku. Duh, tawanganku. Jadi kepemimpinannya yang baru ini sangat tegas. Macam-macam amanin tuh. Terus akan ada, saya tidak ngerti ya nanti ke depan, aturan baru yang sangat, kalau menurutku itu sebenarnya konyol ya, tapi ya memang itu harus ada agar negara kita itu dijauhkan dari tikus-tikus kantor. Kalau dulu saya ingat almarhumnya Gus Dur pernah berbicara, kalau tikus itu tidak bisa dibasmi ya, yang dibasmi lumbungnya. Jadi di kepemimpinan ini akan ada seperti itu. Wis, tutup aja.
daripada menjadi pusatnya koruptor. Itu ramalan saya. Sorry ya guys kalau aku ramalnya tidak seperti orang-orang lainnya kayak di konsep. Memang saya kalau lagi konsep mau ambil handphone duduk ngomong, kalau enggak ya enggak, tidak bisa dipaksakan. Aku lihat di akhir tahun ada hujan yang sangat lebat sekali, tapi suaranya motor asem ganggu. Jadi aku lihatnya di akhir tahun ini ada hujan lebat sekali, merusak kawasan Jatim, terutama Madiun, Sidoarjo. Ini hanya terawangan ya, semoga terawangan saya ini yang buruk tidak terjadi, tapi untuk waspada jika nanti di bulan-bulan akhir tahun itu misalnya atap-atap rumah yang kelihatannya jepat-jepat itu ya, segera dipaku yang kuat supaya ketika kena angin pentil munyer itu dampaknya tidak besar. Sidoarjo, Blitar, ini area-area saya dulu aja, atau yang paling agak gede. Terus di daerah Bekasi itu anginnya juga kenceng, nanti terawangan saya seperti itu. Jadi ada beberapa bencana alam yang terjadi tentang air dan angin di akhir tahun. Kalau setiap tahun itu ada sebenarnya, tapi kan kita kan lokasinya enggak di mana kurang tahu. Teman-teman kalau ada yang komen, bencana alam yang namanya angin air itu pasti ada, tapi di sini saya kupas letaknya di titik situ, Bekasi. Terus kalau kita mau ke arah Bogor itu akan ada angin semacam angin pentil munyer tadi. Lek wong Jawa ngarani pentil munyer, puting beliung guys. Kalau puting kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini pentil pentil munyer. Bahasa Jawa Timuran, jadi jangan anggap ini saru. Biasa saja ya, pasti. Tuh. Terus aku lihatnya ini. Udah itu aja cukup, udah usah dibicarakan di sini. Karena jangan terlalu banyak menerawang, nanti menghabiskan energi. Intinya pesan saya itu tentang penerus tadi siapa, saya simpulkan. Jadi penerusnya akan digantikan perempuan, tapi belum pernah menjadi seorang pemimpin. Ini jam berapa kok jagune keluru? Jam luru. Kalau zaman dahulu itu kalau ada orang bilang jam sekian kok ada jago keluruk, berarti nek tonggone sing meteng. Tapi itu mitos. Oke lah. Cukup seperti itu aja podcast dari saya. Ngomong sendiri, tidak ada siapa-siapa. Saya Diko Rotadan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ini hanya terawangan, apapun itu tidak terlalu pakem ya, tidak terlalu pakem. Orang harus percaya dengan saya, tetap percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Terawangan hanya untuk kita menjadikan waspada jika hal-hal buruk terjadi, apa yang harus kita lakukan. Oke, kalau terawangan baik, lali terawangan baiknya durung. Terawangan baiknya gini, akan ada satu prestasi Indonesia itu. Karena orang-orang kalau di Terawang baik itu kadang beritanya tidak nge-up. Ada prestasi anak bangsa yang akan membanggakan. Jadi ini dari orang-orang kalangan kalangan biasa sebenarnya dia, tapi dia itu bisa membawa nama harum Indonesia di luar negeri. Jadi dia itu membawa sebuah, saya tidak ngerti apa ya, entah trofi, entah penghargaan dari luar negeri yang membanggakan bangsa kita. Dia perempuan cantik dari yang keluarga sederhana, tapi dia membanggakan sekali. Ini harus dicontoh buat teman-teman. Oke, terawangan baiknya itu saja. Karena kalau teman-teman itu dikasih terawangan baik itu tidak tertariknya yang buruk terus saja. Makanya orang-orang nerawangnya selalu buruk. Tapi nanti ya seperti itulah, kadang ada dihujat, ada yang enggak. Oke lah, daripada nanti ngomong banyak lebar, saya Diko Rotadan mohon undur diri. Kita ketemu. Semoga lagi kita konslet dengan ngomong-ngomongan yang tidak berbobot ini. Dadah.